Saya pertama ingin melihat dari sisi struktur penyusunan surat dakwaan. Oke. Dari ini hukum pidana formil dulu ya, baru nanti saya bahas hukum pidana material. Dari struktur penyusunan surat dakwaan saja menurut hemat saya ini salah satu surat dakwaan yang mau mencoba untuk satu perbuatan. Kalau tidak bisa pasal ini, dialternatifkan dengan pasal ini, kemudian dialternatifkan dengan pasal ini, ditambah lagi dialternatifkan dengan pasal tersebut lainnya. Nah, biasanya struktur penyusunan syarat dakwaan itu ada kekhawatiran di jaksa penuntut umum tentang terbukti tidaknya perbuatan tersebut, sehingga dia dilapisi dengan kemungkinan lain. Ada juga model struktur surat dakwaan yang seperti itu, tapi dia bukan alternatif bentuknya, namun subsidiar primer atau biasa juga disebut dalam ilmu hukum subsidiaritas. Oke. Tetapi kalau dalam kasus Habib Rizik ini saya lebih banyak melihat alternatif. Kemudian alternatif itu dikumulasikan dengan beberapa dakwaan. Kemudian kumulasi itu juga dimasuk ke dalam struktur nanti kombinasi surat dakwaan. Nah, saya melihat di satu sisi bahwa ini apakah sedemikian rupa perbuatan, maaf ya, tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizik, sehingga penyusunan surat dakwaan saja sudah sedemikian complicated. Nah, kemudian mohon maaf Adinda Januar Aziz, saya Aziz Januar. Aziz Januar ya Adinda. Saya termasuk orang yang mengatakan selalu setiap ada pelanggaran terhadap hukum, orang itu harus ditindak. Saya orang yang mengatakan bahwa ada pelanggaran kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Dan saya sepakat Habib Rizik harus ditindak. Tapi penegakan hukumnya, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Jangan merekayasa suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya. Contoh yang paling sederhana begini. Anda datang ke bank pemerintah, bank BUMN, ambil kredit, kemudian gagal bayar, kemudian pertanyaan saya adalah Anda kemudian membuat laporan yang tidak sesuai dengan proses pengajuan pertama, kemudian bank mengabulkan itu. Nah, atau perbuatan lainnya begini, Anda memasukkan sebuah barang dari luar negeri ke wilayah hukum Republik Indonesia, tapi Anda tidak bayar cukai, pajak. Pertanyaannya adalah, adakah perbuatan Anda memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah hukum Indonesia itu merupakan perbuatan melawan hukum? Jelas itu perbuatan melawan hukum. Adakah kerugian negara di situ? Jelas ada kerugian negara. Tapi tindak pidana apa yang dilakukan? Kalau Anda tarik ke pasal undang-undang korupsi, pasal 2 terpenuhi unsurnya. Tapi perbuatan yang real dilakukan adalah tindak pidana di bidang ke bea cukai dan kepabeanan. Jangan menggunakan pola rezim orde lama sekali dulu. Orde baru pun tidak? Ya ada, tetapi itu ketika masih berlakunya PNPS 11 tahun 63 tentang undang-undang subversif, masih giat-giatnya Kopkamtib dulu. Ya, Kopkamtib, Laksus Dajaya, begitu mengerikan, mungkin Bung Rafli tahu itu. Nah, saya rasa ini Bung Rocky Gerung tahu benar karena korban. Bukan korban. Setahu saya beliau salah satu pendukung dan pegiat pembela LBH Jakarta. Kebetulan saya dulu ada di LBH Jakarta. Ya, beliau salah satu yang mengkritisi penerapan undang-undang atau PNPS 11 tahun 63. Nah, kemudian coba Anda lihat begitu
mudah kita membantah dan faktanya dibatalkan dan tidak dianggap terbukti oleh pengadilan. Ini saya nggak tahu bagaimana Dr. Kapitra melihat penerapan pasal 160 KUHP terhadap Habib Rizik. Ya, beliau Pak Kapitra ini seharusnya jauh lebih menguasai dibandingkan saya karena beliau doktor, saya masih S2. Ya, tentu filosofi hukum. Bukannya sudah doktor dari lama? Belum ya. Filosofi hukum beliau jauh lebih. Iya, dia bukan bidang hukum, ya kan. Memang kalau beliau bicara bidang hukum, saya LBH itu dibela bukan karena faktor hukumnya, tapi prinsip penegakan hukum yang dilakukan oleh LBH itu. Nah, kemudian coba pasal 160 akhirnya kan dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. Nah, kemudian karena dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap Habib Rizik karena tidak ada pasal cantolan, tapi dimainkan dengan pasal lain, pasal yang menurut teori hukum pidana. Kalau Anda kuliah di Fakultas Hukum dulu, waktu di tingkat 1 belajar azas-azas hukum pidana, walaupun rekan saya Refli Harun ini dari HTN, tapi pasti pernah belajar azas-azas hukum pidana, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu termasuk undang-undang atau pasal basi yang tidak boleh diterapkan lagi di Indonesia. Dan ternyata yang saya nggak tahu Orde Lama, tapi setelah saya tanya kepada Prof. Andi Hamzah, pernah nggak zaman Orde Lama dipakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu? Prof. Andi Hamzah setahu saya tidak pernah. Zaman Orde Baru saya yakin tidak pernah. Baru sekarang dipakai pasal basi. Hebat dong berarti zaman reformasi. Oh, luar biasa, ini sangat mengerti hukum rezim sekarang ini, karena pasal basi itu adalah antara lain pasal 14 ayat 1, ya. Orang menyampaikan berita bohong. Ya, berita bohong yang kemudian masyarakat terprovokasi dengan sengaja melakukan keonaran. Pertanyaannya, saya nggak tahu ini, mungkin Bung Januar bisa, John Aziz bisa menjelaskan kepada saya, itu pasal 14 ayat 1 itu dipakai dalam kasus rumah sakit itu ya. Apakah pertanyaannya adalah apakah siapa yang sebenarnya melakukan keonaran? Siapa yang berbuat keonaran? Habib Rizik kah? Oke, mungkin Habib Rizik tidak membuka dengan yang sebenarnya tentang kesehatan beliau. Pertanyaannya adalah apakah Habib Rizik punya hak untuk tidak membuka kepada publik tentang kesehatan beliau? Mungkin beliau sudah buka kepada pihak rumah sakit. Kemudian ada tentang keonaran, timbul keonaran. Benar ada keonaran? Siapa yang bikin keonaran? Nah, makanya saya bilang penggunaan pasal 14 ayat 1 itu yang ancaman hukumannya 10 tahun, saya melihat lebih kepada untuk menyelamatkan muka orang, pihak-pihak yang telah menahan Habib Rizik, karena cantolannya nggak ada. Yang lebih celaka lagi sebenarnya hakim, meskipun Adinda Januar mengapresiasi putusan hakim dan segala macam, tapi saya merasa bahwa seharusnya hakim sejak dibacakan surat dakwaan sudah bisa memperkirakan ini kasus terkait dengan apa. Ini kasus ini ada nggak berita bohong yang menimbulkan keonaran, atau ada nggak pasal 160 ya, penghasutan? Kalau nggak ada, seharusnya hakim di tingkat PN menyatakan Habib Rizik tidak ditahan. Ini ditahan sampai putusan berakhir. Ya. Nah, kalau saya mengatakan kalau tidak ada pasal cantolan, hakim telah merasa, wah kami salah juga dong udah menahan Habib Rizik, maka tetap dipakai pasal cantolan itu. Terbukti enggak ya nanti urusannya tingkat banding kasasi. Nah, Adinda Aziz Januar, saya meminta Adinda itu jangan hanya menjadi seorang lawyer yang membela Habib Rizik Ansih.
Belalah penegakan hukum yang benar di negara kita. Jangan Anda hanya melihat kepentingan Habib Rizik. Anda ini nasihat ini buat Rocky Gerung maksudnya juga? Enggak, semua. Jangan hanya Anda melihat kasus ini dari kacamata sudut kepentingan Habib Rizik, tapi Anda lupa tentang proses penegakan hukum yang harus kita kritisi. Saya tidak punya kepentingan untuk mengkritik atau membela siapapun. Yang saya bela adalah proses penegakan hukum. Dan Bung Rocky Gerung ini termasuk salah satu tokoh pembela bantuan hukum struktural. Ada untuk Bung Rifli, saya tidak perlu menjelaskan apa itu bantuan hukum struktural, tapi kepada teman-teman yang tidak mengerti bantuan hukum struktural itu adalah bantuan hukum struktural itu tidak hanya melihat berapa bulan dihukum dan segala macam, tapi proses penegakan hukumnya sudah benar atau tidak. Itu yang kita perjuangkan. Yang kedua, hukum yang diterapkan sudah benar apa tidak. Kemudian ada tidak equality before the law di dalam penegakan hukum. Makanya saya mengatakan harusnya Bung Refli Harun harus tampil sebagai pemberani untuk melaporkan pelanggaran prokes kesehatan oleh tokoh-tokoh yang Anda layak laporkan. Terima kasih.